Hai, kenalin. Nama gue Zahra. Biasa dipanggil Rara. Tapi bukan Rara Jonggrang ya. Sekarang umur gue 24 tahun. Gue punya cerita nih. Jadi, sekitar 4 tahun yang lalu, gue punya mantan cowok namanya Aib. Hubungan kita ini berlangsung sampai 3 tahun. BTW, sebenarnya gue itu belum boleh pacaran sama ortu gue. Ya, karena menurut ortu, gue belum terlalu dewasa buat menjalin hubungan. Template abis. Waktu itu kita pacaran diem-diem alias backstreet. Jadi orang tua gue emang gak tahu kalau gue pacaran sama Aib. Nah, gue kenal sama Aib ini karena temen gue. Awalnya dari nongkrong bareng, ngopi bareng, dan akhirnya kita kenal. Pas udah kenal satu sama lain, ternyata rumah Aib deket banget sama rumah gue. Ibarat kata satu daerah tapi beda gang lah. Dia gang kapak, gue gang naga hitam. Itu mah geng. Wanci anjir. Gue akuin sih, Aib ini orangnya ganteng, putih, tinggi, hidungnya mancung. Wah, kayak opa-opa Korea dah. Siapa sih cewek yang gak suka sama dia? Lah gue? Ya, bisa dibilang manis-manis madu hutan gitu. Kalau senyum, sweet, tapi bisa mematikan kalau disenggol. Seiring berjalannya waktu, gue sama Aib dekat dan akhirnya kita jadian. Menurut dia, gue cocok sama tipe yang dia pengen. Anjay, kita sama-sama suka musik hardcore, musik metal, pokoknya musik keras gitu deh. Bahkan gue juga gak terlalu cewek-cewek banget sih, alias rada tomboy. Gue kan udah kerja nih, dan dia pun sama, udah kerja juga. Setiap gue mau berangkat kerja, selalu dianterin sama dia, dijemput juga sama dia. Tapi diantar jemputnya pakai motor gue ya, soalnya dia belum punya motor. Hayo, pada bingung kan? Jadi, gue itu ke rumah dia dulu bawa motor. Nah, baru deh diantar sama dia. Fair banget gak sih? Ya, namanya juga lagi cinta-cintanya. Apapun kan kulakukan demi dia. Pokoknya, apapun aktivitasnya, dia pasti minumnya pakai motor gue. Salah ya? Maksud gue, apapun aktivitasnya, Aib selalu pakai motor gue. Bahkan kerja aja pakai motor gue. Tapi karena jam kerjanya samaan, jadi mau gak mau dia ngalah buat nganterin gue dulu. Baru deh ke tempat dia kerja. Soalnya kalau gue bawa motor dan dia naik angkot, ongkosnya bakal double. Dan kayaknya lebih capek aja gitu. Gue jadi gak tega sama Aib. Jadi ya gue gak masalah sih kalau motor gue dipakai dia juga. Aduh, sebutin itu gue sama dia. Sebenarnya hubungan kita asik-asik aja sih. Berantem juga jarang, dan gue juga percaya banget sama dia. Ya, kata Aib, gue anaknya gak posesif lah istilahnya. Ya kita saling percaya aja gitu. Tapi yang jadi satu keresahan gue adalah ketika gue ajak nonton bioskop, makan di luar, atau sekedar nongkrong lah, pasti gue yang bayarin. Ih, beneran deh, semuanya gue yang bayarin. Awalnya gue bingung, kok dia gak ada inisiatif sama sekali ya buat bayar makan kayak gitu? Atau bayar tiket nontonnya aja lah minimal. Ya, seenggaknya setengah-setengah lah. Ini mah ngomong aja enggak, basa-basi enggak. Aduh. Saat itu gue berpikir positif aja. Ya udahlah, mungkin pikir gue paling besok-besok dia yang bayarin atau gantian lah gitu. Tapi ternyata pas gue perhatiin, dia benar-benar secuek itu dong soal hal ini. Seolah terkesan bergantung sama gue gitu. Karena gue orang yang gak mau ungkit-ungkit masalah duit, ya udahlah. Toh kita juga senengnya bareng-bareng. Masa iya gue makan dia gak makan? Mau gak mau, iya gue yang pesenin dan dia ikut makan. Tapi hal ini gak cuma sekali atau 2 kali. Hal ini terjadi sepanjang gue pacaran sama dia. Gila sih, gue kayak orang gak sadar gitu. Udah tahu ini gak bener, tapi tetap aja selalu positive thinking. Terus, dia selalu ngeluh tentang masalahnya di rumah. Katanya gajinya selalu gak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Emang iya sih, gaji dia lebih kecil daripada gue. Terus dia cerita juga kalau nyokapnya lagi sakit. Adiknya masih sekolah, tapi bayar SPP-nya juga nenggak. Ya pokoknya ada aja gitu. Jadi secara nggak langsung, dia itu tulang punggung keluarganya di rumah, karena orang tuanya udah bercerai. Otomatis gue sedih lah dengernya. Pelan-pelan, dia minta bantuan gue buat nalangin SPP adiknya.
Kadang juga alasan dia minjem duit ke gue buat biaya berobat nyokapnya. Awalnya sih iya gue kasih, tapi kok lama-lama jadi kebiasaan ya. Karena gue orangnya peduli banget sama keluarga dia, jadi tanpa dia minjem duit pun, gue emang suka ngasih juga. Tapi kadang gue mikir, emang gaji dia selama ini kemana aja sih? Kalau gue hitung-hitung sih, harusnya cukup kok buat kebutuhan sehari-hari. Agak aneh aja gitu. Buru-buru buat traktir gue makan pas gajian. Seenggaknya makan bakso abang-abang aja juga nggak apa-apa deh. Ini mah sampai bayarin rokok sama ngopi aja, mesti gue ngeluarin duit, jir. Duit Aib tuh kemana? Asli, bikin penasaran tau nggak? Tapi kali ini keberuntungan memihak gue. Pas gue lagi jalan sama Aib, gue nggak sengaja buka tas dia. Niatnya sih mau ambil HP-nya buat main game. Ternyata gue nemuin plastik kecil berisi butir-butiran pil gitu dan selembar obat tramadol. Lah, gue kaget banget dong. Waktu itu dia bilang udah nggak pakai obat-obatan lagi, tapi ternyata dia bohong. Akhirnya gue buru-buru cek chatan dia sama temen-temennya. Dan bener aja, banyak yang ngajakin nongkrong sambil minum-minum gitu. Ih, sumpah, gue marah banget sama dia. Gue kecewa banget. Kenapa selama ini gue bisa dibohongin sama cowok modelan begini? Apa karena gue terlalu slow? Karena gue terlalu percaya kalau dia nggak bakalan aneh-aneh di belakang gue. Terus dia bisa seenak jidat tega bohongin gue gitu. Ternyata duit gajian dia selama ini habisnya ke situ. Dan yang paling parahnya lagi, gue diselingkuhin. Dan gak cuma itu, tuh selingkuhannya Aib dibayarin makan, diajak jalan-jalan, dibeliin ini itu. Sedangkan gue dapat ampasnya doang, woy. Ih, gila. Sakit banget, coy. Pas gue tahu, rasanya pengen nangis yang kenceng. Karena gue kepo, akhirnya gue cari tahu lewat temen-temennya. Si Aib tuh ngapain aja sih selama lagi nggak bareng sama gue? Dan ada satu temen dia yang udah gue kenal. Namanya Ibal. Singkat cerita, gue nanya sama Ibal. Bal, emang selama ini Aib kalau nongkrong suka bawa cewek selain gue? Si Ibal awalnya nggak mau ngomong. Mungkin karena kasihan ngeliat gue yang udah nahan-nahan nangis. Tapi akhirnya dia ngomong jujur. Lu yakin, Ra, mau denger semua? Terus gue bilang, iya Bal, yakin. Gak apa-apa kok, ngomong aja. Gue udah siap. Terus Ibal celingak-celinguk ngeliat sekitar. Jujur, gue gak enak sebenarnya mau ngomong. Apalagi dia temen gue. Gue gak mau jadi cepu di sini. Tapi kali ini emang Aib kelewatan banget, Ra. Setelah menarik nafas panjang, Ibal mulai buka suara. Jadi gini, Ra. Selama ini Aib itu suka jalan sama cewek lain di belakang lo. Dan dia selalu ganti-ganti ceweknya. Bukan satu atau cuma dua. Dan asal lo tahu ya, Ra, di belakang lo juga dia masih pakai obat-obatan dan masih suka mabuk-mabukan. Di situ gue nggak bisa nahan air mata gue. Gue paksa Ibal buat lanjut cerita. Cerita aja, Bal, please, ceritain yang lo tahu. Ra, uang lo selama ini yang dipinjam sama Aib dipakai buat seneng-seneng dia dan poya-poya sama yang lain. Gue tahu ini berat, Ra. Sebagai teman, gue udah coba ngasih tahu dia. Teman-teman yang lain pun juga sama. Tapi dia soalnya nggak peduli gitu sama perasaan lo. Dan ini adalah part yang bikin gue lemes. Pas gue coba ceramahin Aib, dia malah bilang gini, Zahra tuh sayang banget sama gue. Gue minta apapun juga dikasih sama dia. Sambil senyum gitu, Ra. Jelep. Gue udah nggak kuat, asli. Jadi selama ini Aib udah kelewatan parah manfaatin gue. Gue sebenarnya pengen marah ke Ibal juga. Secara dia selama ini nyembunyiin informasi ini. Tapi gue sadar dia bukan orang yang jahat. Mungkin dia nggak enak kalau hubungan gue sama Aib jadi rusak. Jadi dia lebih milih diam daripada ikut campur. Di akhir obrolan gue sama Ibal, dia minta maaf banget ke gue. Oke, gue kudu tegar. Thanks ya, Bal. Lu udah ceritain yang sebenarnya. Nyesek iya, tapi mau marah pun ya gimana? Ternyata orang yang gue percaya selama ini justru manfaatin gue. Terus 3 tahun lamanya cuma ini yang gue dapet dari dia. Shit lah. Tuhan langsung nunjukin semuanya ke gue kalau dia bukan pasangan yang baik buat gue. Gue langsung hubungin Aib buat ketemuan dan minta penjelasannya. Pas ketemu, dia tetap gak mau ngaku. Gue pun udah marah-marah dan maksa dia jujur. Akhirnya dia jawab jujur dan minta maaf.
Tapi ya gimana? Karena gue udah bener-bener kecewa dan sakit hati, gue pengen kita putus aja. Tapi anehnya, nih anak pas gue putusin dia gak terima. Dia bilang gini, aku sayang banget sama kamu, Ra. Maafin aku, Ra. Please. Ra, pokoknya aku gak mau putus sama kamu. Bla 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 bla. Mulut buayanya keluar. Cih. Di detik itu juga, perasaan cinta gue langsung berbalik jadi benci. Dan itu adalah hari terakhir gue ketemu sama dia. Gue bener-bener gak mau lihat mukanya lagi. Dengar namanya pun rasanya haram buat gue. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Jangan cari pasangan yang covernya cakep doang, tapi ternyata kelakuannya busuk. Dapat pasangan baik dan sayang sama kita apa adanya, itu anugerah. Nah, kalau dapat pasangan yang cakep, itu bonus dari Tuhan. Semoga hati kita selalu dipertemukan dengan hati yang tepat ya.